Zaskia Adiameka, sosok cantik dengan kehidupannya yang extraordinary, glamor, dan penuh kebebasan sensasional. Tak ayal, diawali menjalani karirnya sebagai seorang selebritis, nama Zaskia seakan tak pernah luput dari sorotan tajam opini-opini kontroversial. Keterlaluan banget tau gak sih lo? Nah sih, ini bukan semuanya ide lo, Ren. Iya gue tahu, tapi bukan kayak gini caranya. Hidayah hadir dengan berbagai cara, dan seringkali di saat yang tidak terduga. Zaskia Adiameka, gadis yang dulu penuh kehingar-bingaran, sama sekali tak menyangka akan menghadapi momen yang menjadi sebuah titik balik di hidupnya. Badai cobaan pun semakin kuat menghantam dan menghujam perjalanan darah manis kelahiran Jakarta 8 September 27 tahun silam ini. Zaskia pernah tertangkap kamera sedang menghisap sebatang rokok. Foto-foto yang kemudian beredar pun tak ayal kembali menghantarkan dirinya pada jurang keterpurukan. Pengaruhnya besar banget, stres banget. Marah sama keadaan sampai sempat mau keluar dari Indonesia, kayak gue nggak akan, mendingan gue cabut dari sini. Terus bahkan sampai apa ya, sampai sempat di titik yang aku pengen ngejalanin semua orang yang berpikiran ke aku. Misalnya bilang sempat ketahuan yang ngerokok kan, emang aku dulu perokok gitu, aku sempat ngerokok, tapi kayaknya itu kan rokok, itu bukan cimeng, itu bukan narkoba, itu bukan alkohol yang aku minum. Coba kalau gue ke gap lagi nyimeng atau ke gap lagi apa, mungkin oke, jadi besar banget. Tapi itu cuma rokok gitu, hal yang makruh sebenarnya, bukan fix dosa, terus bukan akhirnya aku jadi pendosa, penzina atau apalah dengan rokok gitu kan. Tapi heboh banget gitu kan. Sempat marah banget, stres banget, kesel banget. Dengan tertatih, Zaskia perlahan kembali menata jati dirinya yang terluka. Perjalanan panjang mendekati sang ilahi Robi bagi Zaskia bukanlah tanpa pertaruhan dan perjuangan yang berat. Perkenalannya dengan helaian kain jilbab pun mengisahkan cerita tersendiri baginya. Kalau aku ditanya kenapa kamu pakai jilbab, jawaban pertamaku selalu karena kejebak di awal. Hijab menjadi awal kedekatan Zaskia dengan sang Khalik. Pilihan berat dan tak mudah tentunya. Hijab menjadi pertarungan iman yang kerap bergejolak dalam setiap jalan perjuangannya. Dosa dan kehidupannya di masa lalu seakan menjadi cermin yang tak pernah hilang membekas dalam hidupnya. Hingga pada suatu masa, kegoyahan datang menghampiri hati terdalamnya. Banyak semua orang meragukan, kayak gila lo pakai jilbab, nggak mungkin banget, paling bertahan berapa lama lah kata mereka gitu. Terus aku bilang ya udahlah, doain aja, liatin aja nanti. Tapi semakin aku dianggap sebelah mata sama orang, aku makin tertantang. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pemberi petunjuk. Mungkin itulah yang terucap di bibir Zaskia Meka dalam sebuah kegiatan keagamaan. Setitik cahaya itu datang menghampiri Zaskia tanpa terduga. Hari pertama datang dalam kondisi aku masih pakai baju yang biasa gitu, karena taunya seminar agama. Sedikit-sedikit dibilang, ayo kita sujud syukur, ayo kita sholat tobat, ayo kita
baca syahadat, pokoknya begitu aja kerjaannya. Tapi paling repot buat aku adalah ketika disuruh sujud syukur. Karena ketika suruh sujud syukur itu tuh kalau aku nunduk dadanya kemana-mana, terus pinggangnya kemana-mana, karena aku pakai celana yang hipster gitu, jadi repot banget, kayak megangin tangan, megangin dada, tangan kiri pegangin pinggang, jadi repot banget ya gitu kan. Terus akhirnya aku pikir, udahlah seminar hari kedua aku pakai jilbab aja lah gitu, jadi biar nggak repot. Hari kedua aku pakai jilbab, terus kita seminar dari jam 7 pagi, setelah habis asar tiba-tiba motivatornya dia bilang, ini alhamdulillah di hari kedua ISQ ada yang memutuskan peserta kita untuk pakai jilbab. Saat itu kan aku masih anak SMA yang masih suka nongkrong, masih suka clubbing, masih suka apa, tiba-tiba aku dengar ada yang pakai jilbab hari kedua. Aku dalam hati kayak, gila tuh orang yakin banget, baru 1 hari kerjaannya disuruh sujud syukur, suruh sholawat tobat, taunya udah pakai jilbab, gila hebat banget dalam hatiku kan. Terus taunya, yuk kita panggil, kita minta sharingnya, kita panggil Zaskia Diamika. Aku yang kayak, hah? Siapa yang pakai jilbab? Gue gak pernah bilang gue pengen pakai jilbab gitu kan. Akhirnya aku diri, maju ke depan, pesertanya ada sekitar 800 orang. Sambil jalan ke depan, ibu-ibu tuh udah sambil megangin kakiku, karena kan kita duduk lesehan semua gitu kan. Subhanallah Mbak Zaskia, semoga anak saya kayak kamu. Terus aku yang kayak, ih gila siapa yang pakai jilbab. Tapi sambil jalan aku bilang, ini gue pegang mic, gue akan bilang bahwa gue belum mau pakai jilbab, ini karena ngehargain acara aja. Karena kan berubah banget itu hidup, dan aku juga belum siap pasti kan. Pas mau sampai depan, mau ngambil mic, tapi motivatornya ngomong dulu, sebelum Mbak Zaskia sharing tentang pengalaman akhirnya pakai jilbab, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah, semoga istiqomah. Al-Fatihah, satu ruangan sunyi, semuanya bacain Al-Fatihah, semoga aku istiqomah. Terus kayak yang gila, tadi udah jalan ibu-ibu udah pada nangis terharu, satu ruangan bacain Al-Fatihah supaya aku istiqomah. Ini kayak nggak mungkin banget ngedropin suasana yang lagi syahdu banget ya. Hijab menjadi awal kedekatan Zaskia dengan sang Khalik. Walaupun ia sadar, pilihannya tidaklah mudah. Beragam ujian datang menghampiri dan menguji keimanannya. Hingga pada suatu masa, hati Zaskia pun sempat goyah. Namun Zaskia mencoba bertahan. Ia tak ingin berhenti. Hatinya terus mencoba berjuang agar senantiasa berada di jalan ridhonya. Saya ingat banget waktu Zaskia pertama kali pakai hijab, dia bilang, "Ma, aku gak bisa main film lagi nih kayaknya," gitu. Tampil sebagai seorang idola baru tak semata-mata menjadikan Zaskia hidup dalam ketenangan. Pilihannya terjun di dunia hiburan, seolah mengguncang batin putri pasangan Eka Dewanta dan Diva ini. Islam yang memerintahkan seorang wanita untuk memakai jilbab seolah menjadi benteng pembatas kebebasannya. Saya ingat banget waktu Zaskia pertama kali pakai hijab, dia bilang, "Ma, aku gak bisa main film lagi nih kayaknya," gitu. Karena aku pakai kerudung gitu kan, aku mundur aja deh. Terus saya bilang, "Jangan gitu Zaskia," gitu kan, "jangan gitu nak, karena apa ya, pasti ada jalan," gitu kan. Alhamdulillah, saya mohon sih, memang mohon sama Allah gitu, ya Allah tunjukin dong bahwa ketika kita hijrah, masa sih jalannya ditutup gitu, nggak mungkin. Namun Allah Maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi setiap hambanya. Kegusaran dan kegelisahan yang dirasakan Zaskia akhirnya terjawab. Pintu keberkahan semakin terbuka lebar. Emang Allah luar biasa banget. Aku 4 tahun syuting gak pakai jilbab, jadinya skuter yang aku bilang. Pas syuting Kiamat Sudah Dekat, baru tayang seminggu,
Itu kita rating nomor 1, sinetron langsung rating nomor 1. Kayak satu Indonesia tahu aku. Kayak aku jalan kemana, jualan jilbab, orang di Tanah Abang udah jilbab Zaskia Meka apa segala macam. Kayak gila, langsung rame banget gitu kan. Terus abis itu aku mulai ngerasain keberkahan-keberkahan yang luar biasa dari Allah. Dari yang karir, kalau karirnya udah pasti naik, udah pasti materi secara materi itu pasti akan ada juga. Aku nggak pernah yang namanya umroh. Aku selalu umroh 3 tahun berturut-turut, selalu gratis, selalu dapat fasilitas bintang 5 baik dari pesawat, hotel, pokoknya banyak banget. Terus orang lebih menghargai aku gitu kan. Aku ngerasain kayak ini luar biasa banget sih. Keberkahan demi keberkahan terus menghampiri Zaskia. Dosa akan masa lalu mulai terkikis. Terlebih setelah Allah mengutus seorang imam untuknya. Itu namanya rasanya berat banget, stres banget. Sampai akhirnya aku nikah sama Mas Anung. Sebenarnya pernikahan sama Mas Anung itu titik balik aku akhirnya mulai menjadi diriku sendiri. Zaskia kini terbebas dari belenggu yang lama mengikatnya. Ia tak lagi hidup menuruti aturannya sendiri. Sang suami membuka matanya akan sebuah arti kebebasan yang bertanggung jawab bagi seorang Zaskia. Semenjak aku nikah, pas pertama nikah sama Mas Anung bilang, selamat lo merdeka jadi diri lo sendiri. Mau lepas jilbab silahkan, lepas jilbab. Aku nggak maksa, kata dia. Kamu mau pakai jilbab juga terserah, tapi aku nggak nuntut. Kamu mau lepas jilbab silahkan aja. Justru ketika disuruh Mas Anung udah suruh lepas aja, dikasih pilihan mau lepas mau enggak, aku bilang nggak deh, ternyata emang gue pengen pakai jilbab. Ternyata pakai jilbab itu bukan karena keharusan, bukan karena tuntutan masyarakat dan orang lain, tapi emang ternyata jilbab udah menjadi kebutuhan buatku gitu. Jadi ketika udah menjadi kebutuhan, udah nggak ada tuh galau-galau pengen lepas jilbab atau apa. Tekad Zaskia mengenakan jilbab kian menguat. Perasaan terjebak tak lagi menghukumnya. Hari demi hari yang dilewati membuat Zaskia semakin merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun ke-6 pernikahannya, ia telah dikaruniai 2 orang putri yang cantik jelita. Keluarganya sempurna. Zaskia yang dulu hedonis berubah menjadi istri dan ibu saleha. Saya pikir pada saat itu di dalam kepala saya, gila, saya akan menikahi seorang perempuan yang sama sekali jauh dari harapan saya, harapan orang tua, harapan bapak ibu saya gitu. Dan alhamdulillah pada saat menikah berubah gitu kan, artinya dia bisa menjadi orang yang mengerti, dia bisa melayani saya, berubah. Dan itu tentunya bertahap ya, tapi perubahan itu tidak dari saya, tapi dari dirinya sendiri gitu. Terus setelah itu punya anak. Nah, pada saat punya anak dia lagi-lagi tambah berubah, ya kan? Dia menjadi tidak egois lagi, jadi dia itu berubah karena dirinya sendiri. Wanita kan? Nah, oke, kamu sekolah. Dari sosok Hanunglah, Zaskia banyak mengerti apa arti hidup. Tak hanya dirinya sendiri, namun juga untuk kedua anaknya. Namun lagi-lagi, ketenangan Zaskia kembali teruji. Di tengah kebahagiaan mengarungi rumah tangga, cobaan kembali datang. Zaskia yang aktif di dunia sosial media kerap mendapat komentar negatif bahkan hujatan. Mas Anung selalu bilang, lu tuh hidupnya berat banget, selalu mikirin apa kata orang, apa komentar orang, apa maunya orang. Terus kata Mas Anung, udah sekarang lepasin, sekarang pikirin 2, hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallah adalah hubungan baik kita dengan Tuhan. Hubungan baik kita dengan Allah itu adalah urusan pribadi kita sendiri. Karena itu yang mempertanggungjawabkan di akhirat nanti adalah kita sendiri gitu. Kita dengan Allah sendiri. Jadi udah ketika ada orang mulai masuk ke ranah hablum minallah, nggak usah dipusingin karena itu urusan pribadi kamu. Nah ketika hablum minanas adalah hubungan baik kita dengan manusia.
ketika melakukan sesuatu kita yakin kita tidak menyakiti orang, nggak zolimin orang, nggak dalam rangka mau, pokoknya nggak dalam rangka menyakiti orang, ya udah kamu jalanin aja. Yang penting kamu jaga dua hal itu gitu. Jadi secara sosial ketika ngelakuin satu hal yang kita rasa nggak bakal ngerugiin orang lain, ya udah jalan aja. Dan itu hidup enak banget semenjak itu. Sholatnya akhirnya tidak hanya sekedar ritual. Sholatnya berubah menjadi semacam pengampunan. Ya toh? Sholatnya menjadi semacam untuk healing dari rasa dengki, rasa sakit hati. Zaskia kini bukanlah Zaskia yang dulu. Pengalamannya sebagai seorang model majalah Kawanku 2001 menjadikannya sebagai seorang figur aktris muslimah multitalenta. Dan mekanisme inilah yang salah satu bukti keberhasilannya. Beragam desain pakaian muslimah ia karyakan, bahkan tak berlebihan jika banyak desainnya dijadikan sebagai kiblat fashion muslimah Indonesia. Kenapa nggak baju? Dan dia lihat senang banget baju. Kalau punya yang aku desain itu bisa seminggu habis. Apapun aktivitasnya saat ini, Zaskia hanya ingin yang terbaik. Tak hanya kehidupannya di dunia, tapi juga di akhirat. Aku juga baru mulai. Pertama gini loh, sebenarnya kita susah kalau udah ngomongin benar dan salah. Buat saya yang tugasnya bilang ini benar, itu salah, itu adalah tugasnya malaikat, tugasnya Allah, sama tugasnya hakim. Berbagai kegiatan inspirasi dan aktivitas Islami kini lebih banyak mengisi hari-harinya. Berbagi semakin melengkapi hidupnya. Kehidupannya pun semakin lengkap dengan kehadiran sahabat-sahabatnya. Dan tidak hanya dari keluarga, dukungan pun kini datang dari banyak pihak. Siapa itu? Terutama para penggemarnya. Aku pamit, thank you ya. Dadah. Halo, hai. Bisa tanya. Rotinya habis. Mau lagi? Mau lagi rotinya mau lagi. Oh, ini pakai keju nggak? Pakai keju nggak? Pakai kejunya. Dulu pada saat dia hanya menjadi artis gitu kan, hanya menjadi artis ya kan, dia belum menghadapi semacam kontroversi yang berat gitu kan, sehingga dia menganggap bahwa ya agama itu hanyalah semacam ritual. Ya kamu sholat, ya akan kamu puasa, kamu berhaji, maka kamu akan selamat gitu kan. Nah setelah dia menghadapi hujatan itu kebanyakan di orang-orang Islam sendiri ya kan, maka kemudian ini berubah ya kan. Sholatnya akhirnya tidak hanya sekedar ritual, sholatnya berubah menjadi semacam pengampunan ya toh. Sholatnya menjadi semacam untuk healing dari rasa dengki, rasa sakit hati. Allah kan pernah bilang bahwa 1 langkah kamu menuju kepadaku, 1000 langkah aku menuju kepadamu. Kamu berjalan kepadaku, aku berlari kepadamu. 1 langkah, 1 jalanku kepada Allah itu cuma jilbab doang. Itu juga bahkan gak dari hati banget, awalnya dalam kondisi terjebak. Tapi Allah ngasih luar biasa banget. Allah ngasih 1000 ke aku. Allah benar-benar berlari kepada aku. Allah ngasih dari karir, dari materi, dari semuanya. Inilah Zaskia Adia Meka, seorang hamba pilihan yang telah merasakan betapa dahsyatnya kasih sayang Ilahi Robbi dalam liku kehidupannya. Iya, secerah cahaya hijrah yang telah membawanya pada kebahagiaan hidup yang hakiki.
gemes.